Ini kau bilang aku buruk, jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting yang membenci angin. Bukan ya? Bukan. Takut kerekam gitu. Jadi saya di sini memilih untuk melakukan observasi di Desa Ciburial, Iya. dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai desa ini. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana sih interaksi sosial di desa ini? Interaksi sosial masyarakat mungkin Masyarakat, betul. Kalau di sini kebetulan kan Desa Ciburial ini mayoritas sama penduduk asli itu kalau dari suku itu kebanyakan Sunda kan ya. Sunda, oke. Jadi lebih besar mayoritas mungkin. Mayoritas Sunda. Terus kalau dari sisi keagamaan kebanyakan Muslim. Oke. Nah, jadi interaksi sosialnya itu tidak terlepas dari dua Gitu ya. aspek itu. Hmm. Itu satu mungkin secara keislaman banyaknya ya, lebih religiusnya ke keislaman. Apalagi di sini ada pesantren, beberapa pesantren pesantren, di sini. sekolah-sekolah itu. Terus yang kedua dari sukunya kan banyak yang Sunda, jadi lebih ke ya suka ngobrol, suka ngumpul-ngumpul. Kalau bahasa Sunda ya? itunya nongkrong di warung kopi lah kayak gitu. Iya. Terus dan kalau desa itu kan lebih ke di sini meskipun dekat dengan kota, Desa Ciburial itu masih ya suasana desanya masih ada gitu, masyarakatnya masih guyup, gotong royong, dan lebih banyak problem-problem itu diselesaikan secara musyawarah atau ngobrol bareng lah. Jadi kurang lebih seperti itu sih interaksi sosial di desa Baik. Ciburial. Pertanyaan selanjutnya mau dari siapa? Pertanyaan selanjutnya, organisasi apa aja yang terbentuk di Desa Di Ciburial? Desa Ciburial ya. Kalau di lingkungan pemerintahan desa sendiri kan ada pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya mungkin. Iya. Terus di samping itu juga ada kalau penyelenggaraan pemerintahan itu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau di level pemerintahan atas mungkin di daerah ada DPRD lah istilahnya. Nah, BPD itu Yang desa. kayak DPRD-nya di desa lah. Kalau di pusat kan DPR RI kayak gitu. Jadi eksekutifnya kepala desa dan perangkat desa, namanya itu pemerintah desa. Terus legislatifnya di BPD gitu. Nah, di samping itu juga ada lembaga-lembaga lain, namanya itu Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD. LKD ya. Ada LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oke. Terus ada juga tim penggerak PKK Desa. Nah, yang kebanyakan itu ibu-ibu mungkin sudah tahu ya PKK kayak gitu. Terus ada juga lembaga Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Jadi lebih lembaga-lembaga itu lebih fokus ke bidangnya lebih spesifik gitu lah. Kalau Pemda itu semua hal diuruskan. Nah, lembaga itu lebih fokus. Kalau LPMD lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Terus PKK lebih ke kesejahteraan keluarga. Kalau Puskesos lebih ke urusan-urusan kesejahteraan sosial kayak masalah-masalah sosial yang masyarakat yang miskin, terlantar atau apa. Kalau di pusat tuh ada Kementerian Sosial, semacam gitulah. Ini lembaganya di sini. Nah, di Pemdesnya ada namanya itu Kasih Pelayanan kalau gitu. Terus ada juga lembaga Karang Taruna. Dengar lah Karang Taruna. Jadi di tingkat desa itu mewadahi kreativitas pemuda dan sebagainya lah. Terus ada juga badan usaha di level desa. Kalau di daerah itu ada BUMD. BUMD, kalau di pusat ada BUMN. Nah, desa juga punya ada BUMDes namanya. Nah, itu untuk melakukan kegiatan usaha di desa. Banyak lagi sih, kalau dirinci lebih banyak itu mungkin ada yang kelewat juga. Saya salah satu ada komunitas yang di bidang pemanfaatan apa ya istilahnya
informasi lah, kayak sekarang itu kan teknologi digital lebih Maju ya. ini. Nah, kita ada LKAD itu lebih ke komunitas yang kelompok informasi masyarakat. Ada di Nah sini. itu di bidang itu. Terus yang lainnya ada penggerak pariwisata, ada paguyuban UMKM di sini. Banyak kalau dirinci mungkin yang terjangkau sama ingatan saya seperti itu sih. Next pertanyaan dari Sarah. Pertanyaan ketiga, kebudayaan di desa ini kayak gimana Pak? Kebudayaan. Nah, mungkin seperti yang tadi pertanyaan pertama agak mirip-mirip juga sih. Iya. Tidak terlepas dari dua itu yang besar itu tadi. Kebudayaan lebih banyak yang Sunda lah, kayak seni-seni tradisi banyak yang Sunda kayak jaipongan, pencaksilat, terus seni calung, kesenian juga kesenian baik seni pertunjukan, seni-seni dalam bangunan rumah atau apa unsur-unsur dari Sunda itu yang banyak menjiwai gitu lah. Termasuk dari agama itu mungkin kayak bangunan, terus cara berpakaian kan lebih ke Islami dan sebagainya. Kalau Sunda mungkin ada yang suka pakai ikat juga, terus pakai pangsi, pangsi kayak gitu di hari-hari tertentu seperti itu sih kalau budaya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang pengendalian sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi di Desa Ciburial. Nah itu yang tadi udah diulas juga di pertanyaan kedua, mungkin ada lembaga yang namanya itu Puskesos. Nah Puskesmas ya. itu salah satunya yang fokus secara teknis ke penanggulangan masalah-masalah sosial yang tadi. Meskipun pada intinya semua kegiatan kita kolaborasi antar lembaga, setiap permasalahan kita kerjasamakan ya, yang tadi itu kita melalui rembuk bersama musyawarah desa. Kalau ada permasalahan kita bagaimana diinventarisir, bagaimana cara mengatasinya itu bareng-bareng gitu. Iya. Solusinya seperti apa. Nah jadi problem-problem sosial itu ya tidak terlepas dari itu penyelesaiannya. Ada yang tadi kan terkait dengan budaya juga. Kita penyelesaiannya dengan musyawarah, ngobrol, solusinya. Jadi kan secara itu ada aturan main misalnya hukum. Kalau masalah-masalah hukum itu tidak langsung diadukan ke pihak berwajib atau pengadilan. Kita diupayakan dulu penyelesaian di level desa gitu. Lebih apa istilahnya itu pengadilan di level desa lah. Mudah-mudahan bisa selesai dengan musyawarah itu gitu. Nah seandainya udah maksimal udah bisa itu ya baru silakan melalui hukum formal yang berlaku. Tapi diupayakan kita setiap problem itu misalnya ada permasalahan baik yang perdata atau pidana dan sebagainya, kita diupayakan diselesaikan di level desa. Jadi tetap dengan musyawarah dan persetujuan pada prinsipnya. masyarakat di sini juga. Jadi intinya dengan kepala dingin terlebih dahulu lah Ya, kan. gitu, penyelesaiannya. Makanya kepala desa itu boleh dikatakan pekerjaannya itu 24 jam kan. Setiap problem itu dari mulai yang kecil sampai yang besar itu selalu ada, dan mereka penyelesaian itu ke kepala desa Jadi dulu. selalu kepala desa selalu ikut andil lah Harus dalam siap. permasalahan-masalahnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah keamanan desa kayak pos ronda gitu berjalan dengan baik? Kalau di desa sebenarnya alhamdulillah berjalan baik gitu. Meskipun kan kalau apa istilahnya penjahat itu kan selalu lebih canggih dari itu kan, selalu ada ini. Tapi kita berupaya memaksimalkan upaya-upaya keamanan itu, termasuk dari mulai penerangan jalan. Kalau malam di tempat-tempat seperti itu diupayakan ada penerangan dan sebagainya. Terus kayak kan kalau di Ciburial itu ramai ya, banyak warung di daerah atas. Kalau malam kita coba juga batasi, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang membuat masa sampai lewat malam juga gitu kan. Khawatir kalau malam karyawan yang pulang atau apa di tempat seperti itu ada gangguannya. Kita upayanya mensosialisasikan itu sama menggiatkan apa di masyarakat itu kan ada kegiatan kayak ronda-ronda gitu ya. Terus kita juga berkoordinasi dengan pihak keamanan, dalam ini mungkin kepolisian ya, yang bertugas di wilayah Desa Ciburial. Nah salah satunya kita kan kondisi Ciburial itu udah mulai ramai dan sebagainya. Kita ada wacana juga pembuatan sebuah pos polisi kayak gitulah, pos polisi di daerah Ciburial kan sebenarnya belum ada gitu. Kalau ada hal-hal tertentu harus ke polsek
yang lumayan agak jauh. Oke. Nah kita kemarin ada wacana mau dibangun itu salah satunya jadi sub unit di Desa Cibulia karena tingkat mobilitas di Desa Cibulia udah mulai ramai Mulai juga ramai gitu. ya. Banyak pihak-pihak dari luar yang berkunjung. Oke, Mbak, baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Dan paling banyak dari kami ya. Sebelumnya mohon maaf dari kesalahannya Pak ya. Sip, udah selesai. Makasih ya Pak.